Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul khalaiqi wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Pemirsa BBS TV Madin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas Al-Quran sebagai sahabat hidup di dunia. Ketika kita khatam Al-Quran, kita berdoa mohon kepada Allah doa khatmul Quran. Di antara intinya adalah Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu di dunia bagi kami qarina. Qarina di sini adalah sahabat karib, teman dekat. Kenapa kita berdoa bahwa agar Al-Quran dijadikan sahabat karib? Seorang sahabat, dia akan memberikan petunjuk kepada yang baik dan akan mencegah dari segala hal yang tidak baik. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai qarina, sebagai sahabat karib, otomatis kita akan mengenali seluruh yang ada dan dimiliki oleh sahabat kita. Bukan hanya alamat, bukan hanya rumah, bahkan kita mengenali menu kemakanan kesukaan yang dia miliki, nomor telepon yang dia miliki, bahkan karena saking karibnya kita tentu akan hafal dengan gaya, dengan cara dia tersenyum, bahkan aroma tubuhnya. Maka yang kita tanyakan pada diri kita, agar Al-Quran ini menjadi teman dekat, sahabat karib kita, sebagai qarina yang akan memberikan kita arah petunjuk yang benar, dan agar mencegah kita dari perbuatan yang tidak benar, dari kecelakaan hidup. Sudahkah kita mengenalnya dia? Sudahkah kita mengenal Al-Quran sebagaimana kita mengenal dia sebagai sahabat karib? Maka ketika kita belum mengenal, kita tidak bisa mengaku dia sebagai sahabat karib. Karena seorang sahabat karib itu tanpa diminta, ketika proses persahabatan ini sudah ke puncak, maka otomatis akan ada janji meskipun itu tidak terucap. Bagaimana tidak? Kenapa Al-Quran itu layak dijadikan sebagai sahabat karib? Suatu saat para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sebenarnya pola hidup dan gaya hidup Nabi? Maka Aisyah menjawab, inna khuluqahul Quran, bahwa sesungguhnya akhlak beliau kanjeng Nabi ini adalah Al-Quran. Cara beliau berbicara, cara beliau berjalan, cara beliau bagaimana bermuamalah dengan teman-teman, dengan para sahabat pun mereferensi pada Al-Quran. Nah, ketika hidup sudah seperti ini, Al-Quran otomatis akan menjadi pedoman hidup kita. Dan ketika Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, otomatis Al-Quran juga akan menjadi sahabat karib kita, qarina. Ketika seorang teman, maka kita akan merasa merindu. Ketika seorang teman jauh dari kita, jangankan berhari, berbulan, bermenit saja, mungkin kita tidak sudah tahan untuk telepon atau sekedar kirim SMS, menanyakan berita teman kita. Nah, kepada Al-Quran yang kita minta dan kita harapkan menjadi sahabat karib itu, sudahkah kita ini merasa rindu dengan Al-Quran? Kalau belum, mari kita usahakan. Mungkin kita bertanya, contoh yang paling ringan. Biasanya manusia itu akan terbawa rasanya dalam tidur. Ketika dia mempunyai pengalaman di siang hari, kemudian pengalaman ini betul-betul menarik hati, maka di malam hari rohnya ini akan bermain. Nah, kalau kita cinta Al-Quran, sudahkah kita mimpi Al-Quran? Mimpi apa? Mungkin membaca, mengigaunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca, melantunkan ayat-ayat kalamullah. Kalau belum, maka yang perlu dipertanyakan, pantaskah kita ini menjadi sahabat Al-Quran? Apalagi di bulan Ramadan ini, frekuensi membaca Al-Quran,
frekuensi memahami Al-Quran meningkat. Tetapi sudahkah kita pada tataran, pada tahap kita ini sahabat sejati dengan Al-Quran? Untuk menuju menjadi sahabat, sebagaimana yang saya sampaikan di depan, para pemirsa BBS TV Madiun rahimakumullah. Pertama kita harus mengenal Al-Quran. Kemudian kita sering mendatanginya dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa, kita mengambil kesan yang terbaik. Sehingga dalam tidur kita bermimpi dan mengigau, mengucapkan kalimah kamil Allah dalam Al-Quranul Karim. Demikian mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai sahabat sejati dari Al-Quran. Sehingga hidup kita ini akan senantiasa diberkahi. Dan mudah-mudahan Allah ridha dengan hidup kita. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.